Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tiba di Kejaksaan Agung untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Ya, Nadiem Makarim tiba di gedung Jampitsus Kejagung pada pukul 9 pagi. Nadiem tiba ditemani kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea. Nadiem juga membawa sejumlah berkas dalam pemeriksaan. Hari ini merupakan kali kedua Nadiem diperiksa penyidik dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Pada pemeriksaan sebelumnya, 23 Juni lalu, Nadiem diperiksa selama 12 jam. Barangkali itu juga bagian dari materi yang akan dilakukan konfirmasi dan pemeriksaan. Ya. Karena kan kita tahu beberapa waktu yang lalu penyidik juga sudah melakukan penggeledahan ya, dan penyitaan di tempat itu, dan berbagai barang bukti baik berupa dokumen maupun barang bukti elektronik sudah disita, dan barangkali amat sangat wajar jika penyidik melakukan beberapa konfirmasi ya. Secara pasti kita belum terinformasi, tetapi dari sisi waktu pemeriksaan yang cukup lama ya, tentu itu yang kami sampaikan bahwa sebelumnya penyidik sudah melakukan penggeledahan dan penyitaan. Nah, tentu penyidik melihat ada urgensi ya, keterkaitan yang bersangkutan, maka penyidik memandang perlu untuk melakukan penggalian lebih dalam lagi terkait dengan informasi. Ya, sebelumnya Kejaksaan Agung menggeledah kantor Goto. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kejaksaan Agung mengungkapkan telah menggeledah kantor Goto di Jakarta Selatan Selasa lalu. Goto adalah perusahaan ekosistem digital berbasis teknologi gabungan antara Gojek milik Nadiem Makarim dan Tokopedia. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menyeret pendiri Gojek sekaligus mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Ya, membenarkan bahwa beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah di tanggal 8 ya, penyidik benar telah melakukan serangkaian upaya penggeledahan di salah satu tempat, dan dari sana dilakukan penyitaan terhadap berbagai barang bukti ya, dan itu sekarang sedang dilakukan pencacahan dan verifikasi terhadap barang bukti yang disita ya, dan nanti kita lihat apa urgensinya. Tentu kita harapkan bahwa dengan berbagai barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan ini bisa lebih membuat terang dari tindak pidana yang sedang disidik ya. Nanti kita tunggu seperti apa hasilnya. Pemeriksaan Nadiem pertama kali dilakukan pada Senin 23 Juni 2025. Nadiem diperiksa selama 12 jam sebagai saksi. Nadiem mengaku akan kooperatif memberikan klarifikasi terkait dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Nadiem juga telah dicegah untuk tidak pergi ke luar negeri. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Kejaksaan Agung mengaku sudah mencekal Riza Khalid setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Namun Kejagung belum bisa menetapkan saudagar minyak tersebut sebagai DPO dan melakukan permintaan ekstradisi. Walaupun Kejagung sudah mengendus keberadaan Riza Khalid yang diduga berada di Singapura, namun setelah 4 hari ditetapkan sebagai tersangka, Kejagung belum juga menetapkan saudagar minyak itu sebagai DPO. Bahkan Kejagung juga belum mengajukan permintaan ekstradisi. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, Kejagung terlebih dahulu akan memanggil Riza Khalid sebagai tersangka, dan jika yang bersangkutan mangkir, maka statusnya akan dinaikkan sebagai DPO. Karena statusnya sudah tersangka, maka langkah awal yang harus dilakukan oleh penyidik adalah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan, nah baru dilakukan langkah-langkah hukum selanjutnya. Jadi tidak bisa serta-merta misalnya dinyatakan DPO ya, atau melakukan permintaan ekstradisi ya. Padahal yang bersangkutan dalam status sebagai tersangka belum dipanggil. Sementara itu, menurut pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar, langkah Kejagung dinilai terlambat.
Seharusnya Kejagung sudah menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka dan mencekalnya sejak anaknya Kerry Andrianto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Kejaksaan terlambat menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka, ya, dan mencekalnya. Terutama ketika kejaksaan menangani perkara yang dilakukan oleh anaknya. Seharusnya kejaksaan punya insting yang kuat gitu, karena perusahaan yang digunakan oleh anaknya Riza Khalid itu juga perusahaannya Riza Khalid. Pada Kamis lalu bersama 17 tersangka lainnya, Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah. Namun hingga kini, Kejagung belum bisa menangkap Riza karena diduga sudah tidak berada di Indonesia. Tim Liputan IDX Channel. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Satgas Pangan Polri memastikan terus mendorong pemeriksaan terhadap sejumlah perusahaan produsen beras premium dan medium usai dugaan pengoplosan beras merugikan masyarakat hampir senilai 100 triliun rupiah per tahun. Ya, Satgas Pangan hingga saat ini telah memeriksa 5 perusahaan produsen beras. Pemerintah terus mengusut dugaan kecurangan dalam penjualan beras yang diperkirakan telah merugikan masyarakat hingga 99 triliun rupiah per tahun. Hingga Senin kemarin, Satgas Pangan Polri telah turun tangan menyelidiki produsen yang diduga melanggar standar mutu dengan mengagendakan pemanggilan kepada 7 perusahaan yang menjadi produsen beras premium hingga medium. Dalam rapat koordinasi pengadilan inflasi Kemendagri yang digelar secara hybrid, Wakil Kepala Satgas Pangan Polri Kombes Pol Zain Dwi Nugroho menyatakan bahwa pihaknya menerima laporan resmi dari Kementerian Pertanian pada 10 Juni 2025. Sejak itu, Satgas Pangan telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pengecekan langsung terhadap para pelaku usaha, baik di pasar tradisional maupun retail modern. Hingga saat ini, Zain mengungkapkan bahwa sebanyak 7 perusahaan besar yang memproduksi beras premium dan medium telah dipanggil untuk dimintai klarifikasi dan 5 diantaranya sudah menjalani pemeriksaan. Langkah ini diambil untuk menindaklanjuti hasil uji mutu terhadap 212 merek beras yang ditemukan tidak sesuai standar, dijual di atas HET, serta memiliki berat kemasan yang tidak akurat. Kemudian kami berdasarkan laporan dari Kementan juga sudah melakukan klarifikasi. Kami telah memanggil 7 perusahaan besar yang memang memproduksi beberapa merek dari beras medium maupun premium, dan saat ini sudah 5 perusahaan yang telah menjalani pemeriksaan. Tentunya pada saat kami melakukan pemeriksaan ini, kami mengedepankan prinsip kehati-hatian. Untuk menghindari kelangkaan pangan, Satgas Pangan menegaskan akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Sebab Satgas tak ingin proses hukum ini menyebabkan gangguan distribusi yang dapat memicu kelangkaan beras di masyarakat. Dari Jakarta, Rahajo Patmo, IDX Channel. Ya, itu dia 5 perusahaan yang tengah diselidiki atau diperiksa sebelumnya sendiri. Ini emang diumumkan begitu, ada 212 perusahaan, bahkan banyak diantaranya ini bukan pengacar kecil, tapi perusahaan-perusahaan ternama, perusahaan-perusahaan besar, baru ketahuan bertahun-tahun kemudian gitu. Ini buat kita bertanya-tanya juga peran-peran dari Bappenas, kemudian BPOM, ini seperti apa? Apakah mungkin tidak terintegrasi sehingga bisa celahnya sebanyak itu begitu ya? Ya, ratusan merek beras yang memang familiar di tengah masyarakat, ini tentunya juga sudah banyak dikonsumsi, tapi sayang sekali jika memang ditemukan, tidak hanya diduga begitu ya, terjadi oplosan dari sisi beras premium dan juga medium, ini tentunya merugikan masyarakat, dan tadi nilai kerugiannya bahkan hampir 100 triliun rupiah per tahun. Kita harapkan ada perbaikan di sini bagi perusahaan-perusahaan ataupun oknum-oknum nakal bisa ditindak agar kemudian tidak kembali terjadi di kemudian hari.